Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Encep Lukmanul Hakim SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar Kuantum Inti Indonesia Jati Sampurna, Kota Bekasi. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab LPTK IAIN Kediri tahun 2025. Dan hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025 akan melaksanakan UKIN atau praktik pembelajaran di kelas dengan materi kisah perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, dahsyat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pertemuan sekarang kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Hari ini yang hadir semua ya? Apa ada yang tidak hadir? Lengkap semua? Gitu ya, lengkap semua. Alhamdulillah, dan juga posisi duduknya sudah siap untuk belajar. Oke, teman-teman, kakak-kakak hebat, hari ini kita akan belajar tentang materi perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya, tujuannya adalah sejauh mana diri kita atau mungkin teman-teman kakak-kakak semua dengan mengkaji atau dapat membaca kisah Nabi Muhammad, perjalanan kisah hijrahnya Nabi Muhammad. Kemudian bisa menceritakan kembali tentu saja. Kemudian bisa ngambil suri tauladan atau hikmah daripada perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, dan maknanya adalah bagi kita karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita dan Nabi terakhir khatamin nabiyina, sehingga perlu bagi kita mencontoh karena suri tauladan yang terbaik adalah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya umatnya Nabi Muhammad yang mengikuti sunnah dan perilaku tingkah laku Nabi Muhammad. Sebelum kita mulai dan lanjutkan, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Silakan ke depan ketua kelasnya. Silakan. Silakan. Ketua kelas. Oke. Silakan pimpin doa dengan teman-temannya. Ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan dan kecerdasan dalam belajar. Semoga ilmu yang kami peroleh bisa bermanfaat bagi kami, teman kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami. Amin. Oke, terima kasih kakak. Sebelum kita lanjutkan, kita biar lebih berkonsentrasi, kita dengan game tepuk tangan. Oke, kalau Pak Hakim bilang tepuk satu berarti satu. Kalau dua jelas dua, tiga, tiga. Prok, prok, prok. Tepuk lima, prok, 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 prok. Yes, oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Yes, iya. Oke, teman-teman. Hari ini tentu yang tadi sudah disampaikan sama Pak Hakim bahwa akan kisah tentang perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tujuannya tentu saya tadi sebutkan
adalah untuk supaya kita bisa menceritakan kembali, memahami, menjadikan suri tauladan yang baik dari kisah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Pak Kim mau nanya, kenapa begitu penting kita mempelajari kisah Nabi Muhammad? Angkat tangan, diberi poin 100 poin. Oke. Supaya kita lebih paham dan tahu Rasul kita. Bahkan kita udah paham Nabi Muhammad dan tahu Nabi Muhammad seperti apa. Oke. Ada lagi? Siapa? Mengapa penting? Ya, silakan. Iya, boleh. Kakak? Agar mengetahui perjalanan Nabi Muhammad. Ya, betul. Oke. Kemudian andaikan kita sudah tahu, kemudian apakah kita perlu untuk mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Perlu. Kenapa demikian? Karena Nabi kita. Oke. Keren. Kakak semuanya hebat dan kita akan sebentar lagi akan kita mencoba untuk membaca kisah tentang Nabi Muhammad dan juga akan dilengkapi dengan video yang kita akan saksikan, ya. Video yang akan kita saksikan tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya Pak Bapak ingin membagi kalian untuk menjadi beberapa kelompok, 4 atau 5 kelompok. Silakan. Boleh yang sesuai dengan ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, satu kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Berarti 5 kelompok ya. Kita buat 5 kelompok. Ada yang 3 orang, ini ada yang 4 orang. Oke, kelompok 1 berhitung 1, 2, 3. Oke. 1, Kakak, 1, 2, 3. Kelompok 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke, sesuai kelompoknya berkumpul, kita akan menyaksikan dan akan memahami, mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh? Nanti dan setelah itu akan dituangkan mempresentasikan di depan, menjelaskan kembali dari setiap ini dan juga akan nanti merangkum. Jadi Pak Hakim akan menilai, ini disebutkan dulu, akan menilai nanti penilaian bagaimana kalian kerjasama dalam kelompok, bagaimana kalian mencermati video, bagaimana kalian nanti pun juga akan merangkum dan juga membuat mind map tentang materi yang akan kita kaji. Silakan, posisi duduknya boleh berubah, karena kita akan melihat, memahami tentang hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita sudah dulu ke Yastrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, pada kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah.
Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka Oke, bentar lagi ya. dinanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan Dikit sangat lagi. hangat. Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan kaum Ansar membantu kaum Muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Kami akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah 25 nabi dan rasul, kisah wanita Oke, hebat sudah. dalam Islam, kisah Oke. para tokoh dalam Islam. Oke teman-teman, barusan tentang cerita kisah perjalanan singkat sebetulnya. Jadi ada beberapa kisah-kisah yang memang cerita tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kita sebelum kita nanti merumuskan dan meringkas dan juga bikin tugas mind map dari kisah yang tadi, juga nanti dari bacaan buku, ada juga kalian sambil berkelompok. Jadi ada yang 3 orang, 4 orang. Sebelum kita berkelompok, kita akan melakukan games kembali. Ya. Jenuh. Silakan semuanya ke depan. Semuanya di sini. Semuanya di sini. Ayo, 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 ayo. Posisinya menyebar saja. Posisinya menyebar saja. Menyebar saja. Di mana aja boleh. Menyebar saja. Tidak harus teratur. Tapi gini. Oke, perhatian, Pak Hakim. Oke, kita boleh menyebar, tidak harus berbaris, Jadi menyebar pada saat Pak Hakim ini kan masih tentang hijrah. Pada saat Pak Hakim bilang Ka'bah, gerakannya seperti kalian mau sholat, takbir, Allahu Akbar. Berarti boleh di mana? Jadi tidak, kalian boleh ini aja. Kalau gitu nanti takut beradu. Allah. Pada saat Pak Hakim bilang Ka'bah, Allahu Akbar, gitu kan? Kemudian pada saat Pak Hakim Masjid Nabawi, kalian duduk berdoa, ya. Pada saat kalian bilang Masjid Nabawi, Pak Hakim bilang Masjid Nabawi, kalian langsung duduk, gitu kan? Ya. Kemudian Pak Hakim setelah itu Makkah, kalian berdoa, posisi berdoa, ya. Posisi berdoa, jangan sampai beradu nanti. Pada saat Madinah kan ada Makkah, Ka'bah, Masjid Nabawi, ulangi. Ka'bah, Allahu Akbar. Ya, Ka'bah, Allahu Akbar. Masjid Nabawi, kalian duduk. Ya, duduk dan enggak duduk, kalian duduk saja, belum berdoa. Pada saat Pak Hakim bilang Mekah, kalian berdoa. Ya, kalian berdoa. Pada saat bilang Madinah, kalian berdiri lagi. Berdiri, ingat-ingat, duduk, berdiri. Pada saat Pak Hakim bilang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian bilang Allahumma salli ala Muhammad, gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad, bisa ya? Oke, kita coba menyebar. Konsentrasi. Ka'bah. Allah. Ya, mas salat gimana salat? Ka'bah. Mekah. Ayo, tahu apa tadi? Madinah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bingung ya, karena adalah kita untuk napak tilas mengingat, karena Nabi Muhammad itu pasti nggak lepas daripada Masjid Nabawi, Mekah, Ka'bah dan Madinah. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita langsung berkelompok. Boleh duduknya nanti mejanya di ini kan 3 atau 4 orang. Ayo kita berkelompok 1, 2, 3. Boleh digeser. Itunya digeser. Berkumpul, digeser. Oke. Digeser.
Boleh? Ayo, 1, 2. Boleh. Tadi yang tadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang saya Pak Hakim, yang sesuai barisannya 3, 4, 5. Boleh ke toilet. 6, 7. Ayo Gibran, silakan. 8, 9. Oke, 10. Pak Hakim. Ya. Ini kakak sudah. Ini dibuat di. Oke. Oke, silakan. Oke. Lagi. Oke. Silakan. Boleh. Posisinya boleh. Berarti berapa kelompok jadinya? Ya. 5 kelompok apa 4 kelompok jadinya? Kakak maunya 4, 5. 4. Berarti ini kelompok kebanyakan ini, oke? Pak Hakim akan kalian tadi membuat ringkasan tadi tambahan dari video, kemudian kalian juga di buku materi yang kalian punya, kemudian dari beberapa file-file yang lain untuk perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibuat ringkasan. Kalau ringkasan nanti boleh orang masing-masing juga menuliskan, ya. Kemudian ini silakan. Kemudian ini membuat ringkasan. Coba kakak membuat ringkasan. Oke. Silakan menuliskan dan juga mind map. Nanti kita mencoba mind map. Ya, oke, sudah. Oke, sudah. Mind mapnya dibuat satu kelompok satu mind map. Ya. Satu kelompok dibuat satu mind map tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu Pak Hakim juga akan menilai aktivitas kalian di dalam berkelompok, kerjasama di dalam kelompok, ya. Jadi penilaian bagaimana kerjasamanya, bagaimana ikut serta, kemudian kolaboratif ini, kemudian bekerja. Silakan dimulai dari sekarang. Tadi dari video diingat-ingat, boleh udah mulai menuliskan. Silakan. Nulis. Oke, dituliskan. Silakan. Boleh. Pak Hakim akan sekalian menilai, ya. Keaktifan kalian tadi. Ya. Silakan. Bagaimana selanjutnya nanti dipresentasikan. Silakan. Setelah itu baru dibuatkan mind map. Oke, boleh dibicarakan, didiskusikan dengan teman. Silakan kakak kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 3 silakan didiskusikan sama temannya yang tadi sudah dipelajari tentang hijrah, bagaimana Nabi Muhammad pada saat mau dibunuh, kemudian oleh pemuda, bagaimana Nabi Muhammad istirahat di Gua Sur dibarengi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ke kota Yasrib, ya, dan boleh dilengkapi dengan sudah? Oke, teman-teman, ada kelompok yang akan duluan merepresentasikan? Kelompok ini, silakan kelompok 4. Oke, kakak, silakan. Silakan. Ya, bertiga, satu kelompok. Menemani satu kelompok. Teman-teman, tolong perhatikan. Teman kita kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pemahaman yang sudah didiskusikan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Silakan
kelompok 4 untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Chelsea. Nah, hari ini kami ingin mempresentasikan tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yaitu pertama-tama, Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah karena beberapa penyebab. Yaitu yang paling utama karena perlakuan kafir Quraisy yang semakin buruk. Awal mulanya karena Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Mendengar itu, Abu Jahal mempunyai ide yang jahat. Ia menyuruh para pemuda untuk membunuh Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah yang maha tahu segalanya. Malaikat Jibril memberitahu Rasul untuk berhijrah. Mendengar itu, Rasul akhirnya memberitahu yang lainnya berita itu kepada Abu Bakar. Dan Rasul dan Abu Bakar pergi ke Madinah. Ali bin Abi Thalib akan menggantikan Nabi Muhammad di rumahnya. Akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar berjalan menggunakan unta dan pergi ke Gua Hira. Dan di situ mereka hampir ketahuan dengan para pemuda yang akan membunuh Nabi Muhammad. Tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala mereka tidak jadi karena dihalang oleh saring laba-laba. Ya. Gitu. Nah, setelah itu akhirnya mereka lolos pergi ke Madinah. Tetapi di Madinah ada salah satu pemuda yang hampir ingin memberitahu kepada pemuda yang ada di Quraisy Mekah bahwa Nabi Muhammad telah sampai di Madinah. Tetapi berkat kekuasaan Allah juga Nabi Muhammad berhasil pergi ke Madinah dan disambut dengan sangat baik. Oke, Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dong apresiasinya. Keren kelompok 4. Cukup memahami tentang hijrahnya. Ada pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain? Ada? Boleh ditanyakan ke kelompok 4, silakan. Oke, silakan tanya. Boleh untuk bertanya, silakan. Apa-apa seputar tentang hijrah. Tidak ada? Ada yang menambahi, Kakak? Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 4, keren. Oke. Satu lagi kelompok ini, satu sudah siap, kelompok 2 siap, kelompok 3, kelompok 1. Oke. Tadi yang akhwatnya, sekarang lakinya. Wah, harus lebih keren. Silakan. Kakak. Oke. Keren. Hebat-hebat. Oke, silakan. Di kerang. Boleh? Oke. Silakan dimulai. Kakak ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak, Dian. teman yang lain perhatikan. Nama saya Bandar. Kali ini kami ingin menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke Madinah. Pada awal kisah, ada dua bangsa yang berselisih selama 120 tahun. Salah satu bangsa tersebut diundang Rasul untuk memasuki Islam, dan mereka pun damai dan menjadi kaum Anhar. Lalu kaum Quraisy merasa iri kalau Islam sudah berkembang. Siap. Lalu mereka berencana untuk membunuh Rasul melewati pemuda hebat yang akan dibayar 1000 dirham. Dan Allah memberi wahyu pada Muhammad melewati Jibril untuk meninggalkan rumahnya. Dan ia menghampiri Abu Bakar dan Ali, dan Rasul menyuruh Ali untuk tidur di kasur Rasul. Diam-diam Rasul pun hijrah bersama Abu Bakar. Setelah 1 malam dan 1 hari, Abu Bakar dan Rasul pun kecapean. Lalu mereka pergi ke Gua Hira. Gua Hira tersebut memiliki beberapa orang-orang, yaitu istri Abu Bakar. Dan salah satu lagi ada yang namanya pengembala. Dia memiliki banyak sekali kambing yang menutupi jejak-jejak manusia di situ. Lalu terdapat 2 orang Quraisy yang ingin mengecek gua tersebut. Dan Allah memerintahkan laba-laba dan burung untuk membuat sarang mereka di situ. Lalu 2 Quraisy tersebut tidak jadi memasuki gua tersebut. Lalu setelah mereka selesai beristirahat, Rasul dan Abu Bakar jalan lagi hijrah ke Madinah. Lalu ada 1 orang Quraisy yang ingin menghalangi. Orang Quraisy tersebut berkuda dari belakang Rasul. Abu Bakar pun memberitahu Rasul
kalau ada yang mengikutinya. Rasul pun berdoa kepada Allah. Lalu kuda dari orang tersebut tergelincir selama 3 kali. Lalu orang tersebut berminta maaf kepada Rasul. Keren. Sip. Lalu Rasul pun dan Abu Bakar sampai di Madinah. Lalu orang-orang Madinah menyambutnya dengan hangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada yang mau tambahkan, Kakak? Keren ya, ternyata kelompok 4, kelompok 1 memahami banget, bisa menuliskan kembali ya kisah tadi dan sangat oke, tepuk tangan, hebat. Dan walaupun hanya memahami tapi bisa menceritakan kembali. Ada pertanyaan? Ada? Sudah cukup paham ya? Oke, ada yang menambahkan? Oke, terima kasih kelompok 1. Alhamdulillah di pertemuan sekarang ini pembelajaran sudah terlaksana perihal tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah bagi kita adalah materi yang kita ini adalah sejauh mana diri kita memahami perjalanan beliau, kemudian kesabaran beliau, kemudian suri tauladan di saat teman-teman, di saat Nabi Muhammad tadi dibenci, dijegal, akan dibunuh oleh pamannya sendiri, bahkan para pemuda bahkan tetap ditolong oleh Allah. Bahkan yang menemani untuk hijrah Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Perjalanan lagi-lagi diuji sama Allah, dikejar-kejar dengan, tapi Allah tetap menolong, ya, tetap Allah menolong. Jadi kita tidak ada la tahzan la takhaf wa la tahzan, tidak takut dan tidak ragu bahwa Allah itu akan selalu menolong kita sebagai umat Muslim. Jadi kalian hebat. Bahkan perjalanan adalah sebagai bagaimana mencontoh intinya keberanian, bahwasanya kita dalam melakukan sesuatu ada perencanaan, direncanakan dulu, ya, dan juga betul-betul diperhitungkan, betul-betul mohon permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di penghujung kita akan merayakan keberhasilan kita belajar hari ini. Semua berkumpul dan satu pasangan. Terakhir kita game untuk merayakan kalian berhasil semua. Tepuk tangan untuk ngikutin kegiatan belajar hari ini. Oke, teman-teman berpasangan, berdiri. Cukup 5 menit saja, nggak sampai 5 menit. Berpasangan 1, 2, 3. Kakak berpasangan sudah. Oke, apabila kalian Pak Hakim bilang 1, kakinya ya kak, gitu kan, ke kiri, tapi berpasangan, tidak bertiga, berdua, berpasangan berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan, cari pasangannya sama, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Apabila bilang 2, kamu bersalaman, berjabat tangan. Kalau laki-laki perempuan begini aja ya, ya, oke. Oke. Dan berjabat tangannya mencari pasangan lain. Contoh, oke? Paham ya? 1, Kalau 2, cari pasangan lain, berjabat tangan, oke? Oke, 1, 2, cari berjabat tangan dengan lain. Oke, udah gitu. Kemudian kalau bilang Pak Hakim 3, kembali ke pasangan sebelumnya. 3, kembali yang tadi. Kembali yang tadi. 1, 1, kemudian 2, cari. 3, kembali pasangan, 1, oke. Kemudian 2, oke, 3, oke. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita bisa merayakan dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah semuanya hebat-hebat semuanya, kan? Sebelum nanti insyaallah di pertemuan mendatang kita akan lanjutkan dengan bagaimana perjalanan Nabi setelah ada di kota Madinah. Oke, dengan demikian kita memohon, karena memang diawali dengan doa, dan juga kita akhiri pun juga dengan doa, karena dengan mengucapkan cukup alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kakak-kakak hebat. Semoga sehat semua dan bertemu lagi di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.
Terima kasih. Oke.